Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Emiza dari Lokal A1 NPM 2040603018. Di sini saya akan menjelaskan salah satu organel sel, yaitu ribosom. Ribosom berasal dari kata Yunani, yakni badan dan asam ribonukleat. Ribosom pertama kali diteliti pada tahun 1950 oleh George Mills dan kata ribosom pertama kali digunakan pada tahun 1958 oleh Richard B. Roberts. Fungsi ribosom yang pertama yaitu sebagai tempat produksi dan sintesis protein. Yang kedua, sebagai mesin yang mengatur dan memiliki komponen yang terlibat dalam sintesis protein. Yang ketiga, digunakan untuk mengikat asam-asam amino yang ada di sitoplasma. Ribosom dibedakan menjadi dua, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas memiliki struktur sel yang tersebar luas di bagian sitoplasma, sedangkan ribosom terikat memiliki struktur ribosom yang biasanya menempel pada bagian retikulum endoplasma atau sering juga disebut retikulum endoplasma kasar. Ribosom dibagi menjadi dua jenis, yaitu subunit besar dan subunit kecil, di mana keduanya memiliki fungsi yang sama dalam mensintesis protein yang bermanfaat untuk membantu sel dalam menjalankan aktivitasnya. Tugas utama dari ribosom yaitu membuat protein untuk sel. Ada ratusan protein yang harus dibuat untuk sel. Perintah ini berasal dari inti sel dalam bentuk RNA. Messenger RNA atau mRNA mengandung kode khusus yang bertindak sebagai resep dan memberitahu ribosom bagaimana cara pembuatan protein. Di sini ada dua proses pembuatan protein, yaitu melalui proses transkripsi dan translasi. Pada umumnya ribosom mensintesis protein melalui proses translasi. Translasi merupakan proses pengambilan instruksi dari mRNA dan menggantikannya menjadi protein. Prosesnya ada 4. Yang pertama, ribosom menempel pada asam amino membangun protein. Kedua, subunit kecil dan besar itu bergabung dengan mRNA. Yang kedua, ribosom menemukan tempat starter atau mula yang betul pada RNA yang disebut codon. Yang ketiga, ribosom bergerak membawa RNA. Setiap 3 huruf pada RNA adalah asam amino baru. Yang keempat, saat mencapai kode stop, maka proses membangun berhenti. Struktur ribosom terdiri atas 2 struktur penting dalam ribosom, yaitu RNA dan protein. Laju sedimentasi tertentu dengan tingkat kepadatan yang beraneka ragam antara satu sel dengan sel yang lain. Tingkat kecepatannya sekitar antara 40 sekon dan 60 sekon pada sel eukariotik di dalam tubuh manusia. Faktor ini membuat struktur ribosom dalam setiap sel memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Ribosom memiliki 2 komponen utama yang disebut subunit kecil dan subunit besar. Kedua unit ini datang bersamaan dengan ribosom saat ribosom siap membuat protein baru. Kedua subunit ini terdiri dari untaian RNA dan beragam protein. Struktur ribosom mempertimbangkan fungsi untuk mengumpulkan mRNA dengan tRNA pembawa asam amino. Sebuah ribosom memiliki 1 tempat pengikat subunit kecil mRNA dan 3 tempat pengikat tRNA dikenal dengan tempat A atau aminosil, P peptidil, dan E exit yang ada di subunit besar. Tempat A yaitu tempat pengikatan tRNA aminoasil, biasanya mengikat tRNA yang memikul asam amino berikutnya yang akan ditambah pada rantai polipeptida. Tempat P yaitu tempat pengikatan tRNA peptidil, biasanya mengikat tRNA yang menempel pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh.
Dan di tempat E, yaitu tempat keluarnya tRNA yang tidak memiliki muatan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.